Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Kita bergabung satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawatnya Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Sallallahu ala ali alaihi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Dengan Ibu siapa, dari mana? Dengan hamba Allah dari Palembang. Baik, silakan bisa langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah akhirnya tersambung bisa nelpon Buya. Semoga Buya selalu panjang umur, Amin. dikasih keberkahan selalu oleh Allah, Amin, ya dilindungi oleh Allah, panjangkan umurnya dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Buya. Amin. Buya, saya Ahwat, saya memiliki satu orang anak dan saat ini saya LDR sama suami saya karena kerja di luar kota. Buya, saya izin bertanya. Saat ini saya lagi was-was mengenai hukum status pernikahan saya yang sah dengan suami saya, Buya. Karena padahal pernikahan kami baru berjalan hampir 2 tahun, tapi suami saya sudah menalak saya 2 kali dan saya ingat betul talak yang kedua itu ketika ketika awal Desember kemarin Buya, itu dia yang memancing duluan. Ya sudah nggak apa-apa, dia bilang ya sudah nggak apa-apa kalau kamu mau minta cerai. Jadi saya terpancing emosi, jadi saya bilang ya sudah kita cerai. Terus dia bilang ya sudah kita cerai. Jadi terus saya baru sadar itu jatuh talak. Terus saya tanya ke suami saya, terus saya tanya apakah itu apa emang dasar dari niat atau enggak, karena memang dia ngucapinnya lewat WA Bu ya. 2 kali talak itu semuanya lewat WhatsApp, enggak secara langsung. Nah terus setelah saya diskusi, setelah saya teleponan, setelah tanya dan minta maaf, ternyata memang itu ada niat. Ketika dia bilang ya sudah kita cerai, ya udah berarti saya pikir saya dengar ceramah Buya sebelumnya, berarti kalau memang suami udah niat itu udah jatuh talak. Dan kesimpulannya memang udah 2 kali saya ditalak sama suami saya. Nah, terus dari situ saya mohon ampun sama Allah, saya dalam hati niat untuk memperbaiki diri Buya, untuk memperbaiki semua salah-salah saya sebelumnya sama suami saya. Saya hanya ingin perbaiki rumah tangga saya. Apa mungkin ini karena sering bertengkar, karena berjauhan. Saya kebenaran sekitar 3 jam dari lokasi tempat tinggal suami saya, karena memang saya saat ini perusahaan saya itu masih lockdown, jadi susah untuk pulang Buya. Jadi saya masih di sini dan pulang tuh 1 bulan sampai 2 bulan sekali. Itu pun harus dengan suami yang dengan di rumah. persyaratan. Suami di rumah. Suami di rumah. Suami di rumah Buya. Saya sebenarnya sudah ikhlas. Saya bilang kayak gini, Abi, mungkin ini permasalahan kita nggak selesai mungkin karena berjauhan. Saya ikhlas Bi kalau misalnya udah mau resign, karena memang istri nggak ada kewajiban mencari nafkah, suami mencari nafkah. Saya ingin mengasuh anak saya, dan anak saya itu sekarang sama suami saya Buya. Saya nggak diizinin dulu sama suami saya karena dia nggak percaya sama pengasuh kalau misalnya di sini, padahal setiap orang di sini menggunakan pengasuh karena memang anak 1-2 tahun golden age sama ibunya. Kan saya sedih Buya. Jadi saya berusaha menaati karena mungkin ini ada kebaikan di balik ini. Saya pikirkan mungkin ini ada kebaikan yang saya tidak suka ini. Jadi saya selama 1 tahun ini, hari ini anak saya tepat berumur 1 tahun, saya LDRan sama anak saya sama suami saya Bu ya. Dan karena lockdown ini saya pulang 1 atau 2 bulan sekali. Nah saya bilang nggak apa-apa kalau saya resign, tapi suami saya bilang sabar, ini hanya masalah waktu, jangan terburu-buru ambil keputusan untuk resign. Mungkin suami saya juga menganggap atau mungkin dia belum sanggup atau gimana, padahal orang tua saya juga bilang nggak apa-apa nak, resign aja ini. Tapi saya lagi balik-balik ke diskusi ke suami saya, katanya jangan. Jadi akhirnya kayak gini Bu ya, berjauhan, sampailah sering bertengkar, nggak tahu karena apa, nggak sadar diri kayak gitu Bu ya, sampai jatuh talak 2 itu. Nah ini Bu ya, setelah saya niat sudah berdiskusi, sudah teleponan, sudah sama suami saya, ya udah kita perbaiki, jangan sampai terucap talak 3 karena memang nggak bisa nyatu lagi kan Bu ya, kecuali kita sudah nikah dan mungkin balik lagi baru. Nah ya udah sama-sama sepakat Bu ya, udah sama-sama taubat insya Allah. Nah
Terus nggak tahu timbul masalah lagi dari mertua saya, Bu ya. Hari Ahad 1 minggu kemarin, mertua saya tiba-tiba ngeblokir saya, Bu ya. Ngeblokir nomor saya, ngeblokir WhatsApp saya. Padahal saya biasa teleponan sama anak saya, misal abinya lagi kerja, saya teleponan sama mertua saya karena anak saya sama mertua saya di rumah. Terus saya bingung kenapa mertua saya ngeblokir saya kan, Bu ya. Saya bilang, "Abi, kok mama ngeblokir Umi?" kayak gitu kan, Bu ya. Terus dia bilang, terus suami saya pun kaget, Bu ya. Nggak tahu sama sekali, katanya nggak tahu alasan kenapa ngeblokir itu. Terus saya mikir, ya Allah, ini cobaan apa lagi, ujian apa lagi? Karena dalam kita berdua tuh udah benar-benar niat pengen udah ngurangi bebala, udah urusan dunia sudah itu, Bu ya. Tapi kok ini dari mertua. Nah, sampai akhirnya mungkin suami saya kan satu rumah sama mertua tapi tidak satu rumah dengan saya. Jadi saya kan minta tolong, Bu ya, minta tanyain ke mama apa salah saya, karena ternyata mama mertua saya itu nggak cuma ngeblokir saya tapi 3 orang, saya, ayu saya, dan juga mama kandung saya, Bu ya, besannya dia. Nah, kami tidak tahu sama sekali salah kami apa, Bu ya. Kami sudah tanya sih papa, kata papa tunggu aja nanti kami ke rumah jelasin. Nah, terus suami saya akhirnya kayak lebih condong ke ibunya, Bu ya. Jadi apa namanya, Bu ya, dia langsung ngediemin saya. Dia bilang kayak gini, ini mama udah ngeblokir kamu berarti udah kelewatan, katanya kayak itu. Berarti nggak tahu, saya nggak tahu sama sekali, Bu ya, apa salah tuh. Ya, sampein maaf, saya berulang kali minta maaf, saya telepon nggak diangkat, saya SMS nggak dibalas, saya WhatsApp dapat diblokir nggak bisa, kayak gitu, Bu ya. Nah, terus gimana? Ayo. Terus, Bu ya, setelah itu langsung simpulannya, ayo. Baik. Kami sudah paham, kami sudah paham. Nah, terus, Bu ya, suami saya jadi intinya lebih ke ibunya. Terus WhatsApp-an itu tuh jadi kami hanya sekali itu berapa kali karena mungkin sudah. Nah, akhirnya saya tuh emosi, Bu ya. Kamu tuh sebenarnya nganggap saya. Baik, langsung saja. Iya, saya sudah paham, saya paham. Istri apa enggak? Terus dia bilang, ya sudah, kalau terus saya yang bilang kayak gini, Bu ya. Saya pulang minggu depan, saya ingin duduk bareng untuk nyelesain semua ini. Terus dia jawab kayak gini, Bu, nggak butuh duduk bareng lagi, aku anggap ini udah selesai. Nah, saya khawatir dia ngomong kayak gitu tuh udah jatuh talak 3 atau belum. Karena saya tanya sama dia, katanya dia ngucap itu nggak ada niat sama sekali karena emosi. Jadi saya bingung, Bu ya, saya takut zina. Ya udah, terima kasih, Bu ya, itu aja, Bu ya, maaf, Bu ya. Baik, Masya Allah. Jadi terima kasih, Bu. Baik, sama. Yang terakhir beliau belum menjatuhkan cerai karena tidak ada niat juga dan kalimatnya juga tidak jelas. Sudah berarti Anda masih hubungan suami istri. Hanya yang perlu dicermati adalah Anda sudah tahu sebabnya sebetulnya. Akan tapi sebab yang menjadikan Anda cekcok tidak segera Anda pangkas. Anda menyadari apakah berjauhan, bukan apakah. Iya, karena berjauhan Anda itu menjadikan sebab tidak ada komunikasi yang baik. Jadi ya inilah resikonya. Anda sudah tahu permasalahannya sebetulnya. Sebab berjauhan inilah yang menjadikan orang itu tidak bisa komunikasi. Ada prasangka buruk segala macam, ada bisikan-bisikan dan sebagainya. Makanya kami tidak menghimbau kalau ada pernikahan berjauhan semacam itu. Jadi Anda sudah tahu sebabnya sampai terjadi permasalahannya berulang-ulang. Aneh sekali bagaimana suami di rumah Anda bekerja. Ini kan aneh. Ya, suami mungkin karena suami Anda orang soleh, jadi pengennya bertemu terus dengan istri yang halal, kan begitu. Sementara Andanya masih mempertahankan dengan pekerjaan tersebut. Biarpun disetujui oleh sang suami, sebetulnya bisa saja kita jamin suami agar menyetujui kembalinya Anda sederhana. Asal kenapa? Anda berjanji kepada suami, saya mungkin tidak akan punya banyak tuntutan, saya akan menjalani hidup dengan sederhana dan sebagainya. Karena seorang suami kadang mengizinkan istrinya bekerja itu juga kadang ada sebab. Kenapa? Selama ini istrinya punya banyak keinginan, bisa jadi semacam itu. Sehingga kalau seandainya istrinya tidak punya penghasilan, saya akan kerepotan. Tapi kalau seorang istri dengan kelembutannya, dengan nerimanya, dengan kesederhanaannya, dengan ketabahannya, maka mudah bagi seorang suami untuk berkumpul dengan istrinya tanpa harus sang istri itu bekerja. Artinya Anda harus coba koreksi diri Anda sendiri. Karena Anda bekerja di tempat yang jauh, suami di rumah dengan anak. Bahkan kalau kami perhatikan suami Anda baik, sampai merawat anak pun tidak percaya dengan orang lain. Artinya orang baik. Kemudian karena suami Anda dengan ibunda Anda sudah mulai prasangka buruk kepada ibunya. Bahwasanya dia mementingkan pada ibu. Dia mementingkan kepada Anda, cuman Anda jauh kok.
Lalu Anda sudah masuk suudzon lagi. Anda mengatakan, suami saya lebih mementingkan ibundanya. Oh tidak, ibundanya memang dipentingkan karena seorang anak tidak akan pisah dengan ibundanya. Sebetulnya dia juga mementingkan Anda. Cuman kenyataannya Anda tidak dekat dengannya. Kalau ternyata sang ibundanya itu memblokir Anda, bukan berarti ada kebencian. Akan tapi pelajaran bagi Anda. Artinya biar dekat. Kalau Anda dekat nggak pakai blokir, bahkan nggak pakai HP, tinggal ngomong langsung, kan begitu. Jadi sebetulnya Anda saja berbenah. Jangan biasakan dengan berjauhan yang semacam itu. Sudah dikasih pelajaran tolak 1, 2, kenapa masih belum belajar? Ini sebagian orang semacam itu. Dan Anda mungkin dengan kesibukan Anda, kebutuhan Anda secara pribadi tidak seberapa banyak. Tapi suami Anda yang di rumah, kebutuhannya bisa setiap malam merindukan Anda. Setiap malam dia tersiksa dengan keberadaan semacam ini. Dan Anda tidak pernah memikirkannya. Setiap saat mungkin. Nah ini, sebagian wanita itu seperti itu, egois. Mungkin Anda bisa kami katakan egois bisa saja karena Anda hanya memikirkan urusan bekerja. Pulang pun barangkali kalau Anda ingin pulang tanpa berhenti dari kerja resign, Anda akan kembali kepada suami, maka tentunya dengan jaminan dong. Pastikan kepada suami Anda kalau Anda akan menjadi orang yang nerima apa saja yang akan diberikan oleh suami, lebih senang hidup bersama suami, tidak banyak tuntutan kepada suami. Nerima apa saja yang diberikan oleh suami. Nah itu baru ketemu judulnya. Jadi kembali kepada Anda. Karena saya tidak melihat suami Anda bercerita. Sebab saya menjadikan dari sisi Anda dan saya membaca dari sisi ini. Jadi kelihatannya dari Anda sendiri yang sudah tahu durinya di mana, sebabnya di mana, ternyata masih Anda biarkan. Maka terus ada permasalahan. Biarpun katanya tobat. Wong sebabnya adalah berjauhan. Makanya betul kan? Sebelum apa-apa sudah ribut lagi. Tiba-tiba di blok begini. Kalau Anda hidup bersama suami Anda, nggak akan ada blok-blokan itu sudah. Nggak ada blokir-blokir, nggak ada semuanya. Anda akan ketemu setiap saat. Maka kami himbau kepada siapapun. Sebisa mungkin adalah berkumpul. Ada diskusi, ada obrolan di situ. Ada saat memberi, ada saat menerima. Ada obrolan yang, kalau ada permasalahan segera diselesaikan. Kemudian di saat dekat, tidak ada yang mencoba untuk meracuni. Tapi kalau jauh, bisa saja bisikan-bisikan, Masya Allah. Baik seperti itu. Insya Allah Anda segera mengambil langkah untuk bisa berkumpul dengan suami. Dan kemudian kurangi tuntutan Anda. Biasakan dengan sederhana. Rawat anak. Dan kalau Anda agar yakin bahwasanya kalau Anda di rumah itu lebih menguntungkan. Anda bisa nilai berapa nilainya kemesraan yang Anda lakukan dengan suami sehari saja. Bisa diganti 1 juta? Tidak. 2 juta? Enggak. Mahal sekali kebersamaan dengan sang suami. Maka fahami makna ini. Jangan sampai hanya mikir kerja. Sementara suami Anda manusia normal. Mungkin sang istri kurang normal. Mungkin saya katakan begitu. Karena buktinya Anda dengan ketabahan Anda untuk jauh-jauhan dengan suami. Suami Anda mungkin orang normal. Maka dia sering punya permasalahan di dalam dirinya. Karena kebutuhan pribadinya tidak terpenuhi. Karena Anda jauh. Sehingga suami Anda yang normal itu. Sehingga sering muncul emosi. Dan emosi itu kadang menjadikan komunikasi dengan Anda tidak nyaman. Sementara Anda di luar, di sana juga tiba-tiba mudah tersinggung. Masya Allah. Lalu apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Anda? Baik, himbauan kami adalah segera Anda berkumpul, berdiskusi. Nggak usah mikir di blok kenapa sebabnya. Katakan sebabnya adalah Anda yang salah. Jangan salahkan mertua, jangan salahkan suami, jangan salahkan siapa saja. Salahkan diri Anda agar Anda bisa berbenah, lalu pulang. Jangan cari-cari kesalahan siapapun. Jangan Anda lalu 3 yang di blok. Biarpun 10 yang di blok, sebabnya Anda. Jangan mengatakan sebabnya adalah suami saya. Tidak. Anda jauh sebabnya. Setelah itu, Anda akan pulang insya Allah menemukan kebahagiaan. Jangan prasangka buruk dengan mertua. Jangan prasangka buruk kepada suami di saat baik dengan mertua Anda. Berarti suami Anda sebenarnya suami yang soleh. Buktinya apa? Dia dekat dengan ibundanya. Ini saja. Dan insya Allah Anda juga solehah. Hanya karena saat ini masih berjauhan. Tidak bisa terbangun komunikasi yang baik. Sehingga timbullah permasalahan semacam itu. Insya Allah. Kehidupan rumah tangga Anda masih sah. Maka suami Anda tadi katanya tidak niat juga dengan WA dan sebagainya. Maka tidak dianggap sebagai perceraian. Tinggal 1 perceraian. Masih tinggal 1 lagi dijaga. Sampai meninggal. Sampai nanti. Sampai tua, sampai kakek nenek insya Allah ya. Semoga Allah memberikan segala kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.